Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks berita untuk siswa kelas 8 semester 1. Materi kita adalah menyimpulkan isi berita, masih bersama Ibu yaitu Dini. Tadi kita kali ini adalah menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah setelah mempelajari teks berita, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi berita dengan benar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai pengertian berita. Apa kalian masih ingat apa itu berita? Ya, betul. Berita adalah laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Kemudian, apa saja ciri-ciri berita? Ayo ingat-ingat lagi. Atau kalian boleh membuka catatan kalian minggu lalu. Ya. Pertama, faktual atau mengandung fakta. Jadi tidak boleh berita hoax atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian ciri berita selanjutnya adalah aktual atau terkini. Berikutnya, berita harus menarik dan juga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, selanjutnya apa saja syarat-syarat berita? Masih ingat kan? Ya, syaratnya harus faktual, aktual, lengkap, seimbang atau tidak memihak pada pihak tertentu, serta sistematis. Unsur-unsur yang terdapat pada berita adalah betul. Unsur berita adalah 5W1H atau bisa kita sebut juga dengan adik Simba. 5W1H itu tadi singkatan dari apa saja? Ya, W pertama adalah what atau apa. W berikutnya adalah where atau di mana. When, kapan peristiwa itu terjadi. Who, siapa saja yang terlibat pada peristiwa tersebut. Why, kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, materi kita hari ini adalah menyimpulkan isi berita. Apa itu simpulan isi berita? Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi, simpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks berita? Simak langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Yang pertama, kalian harus menyimak atau membaca teks berita dengan saksama. Kemudian kalian catat pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang terdapat pada teks tersebut. Kalian catat dulu nih 5W dan 1H-nya. Langkah ketiga, kalian membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, kalian tinggal menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Jadi kalian menuliskan kembali isi berita tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Simpulan yang kalian buat harus mencakup pokok-pokok berita atau 5W1H tadi ya. Nah, agar lebih jelas kalian silakan simak contoh cara menyimpulkan isi berita berikut ini ya.
Nah, setelah kalian membaca berita tadi, kalian tentukan dulu pokok-pokok beritanya. Apa yang kita dapat? Nah, pertama, what? Apa isi pokok berita tersebut? Jawabannya adalah wabah demam berdarah yang terjadi di Kota Padang dan Denpasar. Lalu siapa saja yang terkait dalam peristiwa tersebut? Warga yang menjadi korban demam berdarah di Padang tercatat 24 orang. Di Denpasar, Bali, 1 orang meninggal dan 56 orang pasien masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar. Pokok-pokok berita lain yang bisa kita dapat adalah di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Kota Padang, Sumatera Barat, meliputi Kecamatan Kuranji, Kuto Tangah, dan Bungas Bulus Pulu Tabu serta di Denpasar, Bali, dan sekitarnya. Pokok berita selanjutnya, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Peristiwa tersebut kemungkinan terjadi disebabkan adanya musim penghujan yang menimbulkan banyak genangan air sebagai tempat berkembang nyamuk demam berdarah. Lalu bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Wabah itu menyerang kepada anak-anak maupun orang dewasa. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah telah terjadi wabah demam berdarah di Kota Padang yang telah menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan pantauan, sebagian besar pasien berasal dari Kecamatan Kuranji, Kuto Tangah, dan Bungas Bulus Pulu Tabu. Pasien-pasien tersebut dirawat di RSUP Muhammad Jamil. Wabah demam berdarah juga menyerang Kota Denpasar dan sekitarnya. Wabah ini telah menimbulkan korban jiwa 1 orang. Rata-rata pasien adalah orang dewasa. Kejadian tersebut telah menimbulkan banyak korban, baik korban meninggal maupun yang dirawat di rumah sakit karena wabah. Nah, demikianlah cara menyimpulkan isi berita. Kalian harus lebih banyak berlatih lagi ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.